Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kaltara, serta kami mohon Ibu untuk membuka secara resmi acara hari ini. Kepada Ibu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam penuh keberkahan untuk kita semua. Salam kenal, Pak. Makanya saya yang hadir di sini, saya juga pengen tahu dan pengen kenal dengan Bapak dan Bapak-bapak yang melakukan usaha dalam bentuk koperasi ini, sehingga saya sampaikan dengan staff saya, insya Allah saya akan hadir di dalam rapat ini. Dan ini juga merupakan koperasi yang menjadi salah satu koperasi binaan provinsi, Pak. Jadi seyogyanya selaku pembina atau induk, ya Pak ya, saya sampaikan bahwa induk daripada pembinaan koperasi yang memang merupakan binaan kita, seyogyanya kita harus bisa saling kenal. Dan mungkin sudah ada yang kenal dengan saya, mungkin ya Pak ya. Bapak sudah pernah tahu saya? Karena Bapak mungkin tidak jarang mengikuti kegiatan latihan, ya, karena dari beberapa tahun yang lalu kami sudah beberapa kali melakukan pelatihan. Baik, saya sudah masuk ke dalam intinya ini. Ya, yang terhormat Ketua Koperasi Permeta Citra Jaya, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Mulyadi. Beda sedikit, beda tipis dengan Pak Mul dan Mur dengan Kabit Industri Tenaga Kerja. Yang saya hormati pengurus pengawas dan seluruh anggota koperasi Permeta Citra Jaya yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati dan yang saya banggakan mitra kami, Pak, saling support dan berkoordinasi meskipun beliau berada di Kota Tarakan, saya di provinsi. Bapak Kepala Bidang Industri, Bapak Muryadi, Pak Hamid. Terima kasih Pak Mur telah berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang saya nggak perlu sebutkan karena nggak hadir, nggak ada perwakilan dari Dinas Koperasi Kota Tarakan, karena ini mungkin binaan kita Pak, ya, atau mungkin ada kegiatan lain mungkin sehingga tidak sempat hadir pada hari ini. Dan para tamu undangan, peserta rapat anggota tahunan koperasi Permeta Citra Jaya yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak henti-hentinya kita selalu bersyukur karena atas nikmat kesehatan, kekuatan, sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di ruangan ini dalam rangka melaksanakan rapat anggota tahunan Koperasi Permeta Citra Jaya tahun buku 2024. Penggabungan 3 tahun berturut-turut jadi satu. Tapi saya apresiasi ini sebagai bentuk semangat dan tetap mau bangkit meskipun di dalam aturan 3 tahun berturut-turut tidak melaksanakan rat, maka dikatakan tidak aktif. Tetapi alhamdulillah ternyata Bapak masih bisa bangkit. Ya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita kelak insya Allah di akhir zaman nanti kita juga akan mendapat syafaatnya. Hadirin Bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini
Dan untuk pertama kalinya saya sangat mengapresiasi dengan 2019 terbentuk koperasi ini, dan di tahun 2025 ya Pak ya, Bapak masih mengupayakan untuk mengaktifkan kembali koperasi yang secara aturan tadi saya sampaikan bahwa ini sudah masuk dalam kategori tidak aktif. Seperti itu. Namun dengan semangat dan ingin bangkitnya Bapak kembali, kami sangat mengapresiasi karena sekali lagi ini merupakan salah satu tanggung jawab kami juga Pak, selaku pembina koperasi yang memang menjadi binaan kami. Karena ada salah satu anggota kami mungkin yang memang lintas, yang tidak full berdomisili di Kota Tarakan. Sehingga itu salah satu menjadi tanggung jawab dan pembinaan dan pengawasan. Saya tadi langsung menanyakan kepada staf di bidang, kenapa ini terlewatkan? Informasinya bahwa sudah pernah mendatangi mereka dalam rangka pengawasan dan akan melakukan pembinaan, namun koperasi kantornya tutup Pak, dan pengurusnya tidak pernah mereka temukan, mereka tidak pernah bertemu, sehingga tugas dan tanggung jawab mereka yang tadinya melakukan pengawasan dan akan melakukan pembinaan terhadap koperasi tidak dapat mereka laksanakan. Nah, mungkin di sini yang belum bersinergi, belum ketemu, belum pas. Nah, saya berharap bahwa dengan erat hari ini kita mulai bersama-sama. Apapun persoalan dan kendalanya, nanti tolong diinformasikan kepada kami. Bapak butuh apa? Insya Allah mungkin dengan anggaran perubahan ini nanti kami akan terus melakukan upaya pembinaan kepada koperasi ini. Seperti apa supaya bisa bergerak, supaya bisa mendapatkan hasil dari target pembentukan koperasi ini tentunya Pak. Nah, kita tahu bahwa koperasi dibentuk itu untuk kesejahteraan para anggotanya, kan gitu. Nah, sayang sekali ketika sudah dibentuk tetapi tidak ada aktivitas kegiatan yang bisa menghasilkan kesejahteraan itu tadi. Nah, koperasi ini adalah koperasi yang ke-10 yang masuk dalam pelaksanaan salah satu yang telah melaksanakan rapat anggota tahunan Pak. Bapak yang ke-10 koperasi yang menjadi binaan kami dari 48 koperasi di wilayah Kalimantan Utara yang merupakan binaan provinsi. Jadi sekali lagi kita berikan aplaus dulu, dan saya apresiasi sekali Bapak bisa melaksanakan meskipun tidak ada kata terlambat. Dan disinilah bentuk semangat dan keseriusan Bapak-Bapak. Karena betapa sulitnya Pak, betapa sulitnya membubarkan koperasi itu. Mudah sekali dengan aturan PP yang baru, nomor 7, tentang pembentukan dan pemberdayaan koperasi, dengan hanya beranggotakan 9 anggota sudah bisa membentuk koperasi. Tetapi apakah hanya terbentuk saja, tapi tidak ada kegiatan? Nah, koperasi yang dibentuk itu tidak hanya sehat dalam lembaganya, tetapi juga harus sehat unit usaha aktivitasnya, harus bergerak, kan gitu. Sangat sulit Pak untuk mengubarkan dari 950 koperasi yang ada di Kalimantan Utara. Ya Pak, hanya ini berdasarkan data per April 2025, 950, tetapi yang kategori aktif itu hanya sekitar 733. Nah, untuk di skala nasional perlu Bapak ketahui bahwa ada 67, namun yang aktif itu 64
yang tidak aktif ada 3. Dan yang telah memiliki sertifikat NIK, jadi sertifikat NIK itu kategori sehat, lembaga sehat usaha dan bersertifikat NIK, Bapak bisa difasilitasi untuk membuat proposal dan mendapatkan bantuan hibah. Tetapi harus 2 kali dulu berturut-turut Bapak melaksanakan berat, baru bisa dikategorikan sehat. Sehat lembaganya karena telah melaksanakan berat selama 2 kali berturut-turut. Dilihat lagi dari aspek segi usaha Bapak. Kalau saya lihat ini adalah usaha primer ya Pak ya? Ya Pak ya? Yang ini jasa ya Pak ya? Jasa dan konvensional saya lihat di situ. Jadi Bapak silahkan nanti ketika sudah 2 tahun berturut-turut melaksanakan berat dan kita sudah bisa menetapkan bahwa sehat lembaga, sehat usaha tetap aktif berjalan dari laporan keuangannya Bapak nanti, dari pengawasan, tim pengawasan yang Bapak tunjuk nanti. Setelah itu nanti kita upayakan bagaimana Bapak bisa mendapatkan sertifikat NIK yang dikeluarkan oleh Kementerian Pak. Nah, setelah Bapak memperoleh itu, Bapak boleh mengajukan proposal hibah. Kita bisa memberikan hibah. Apa yang Bapak butuhkan, Bapak silakan tuangkan dalam proposal dan mengusulkan kepada pemerintah. Kita akan upayakan, kita bantu apa yang dibutuhkan, apa yang Bapak butuhkan nanti, seperti itu. Tetapi itu tadi Pak syaratnya, syarat hibah koperasi harus itu tadi, harus memiliki sertifikat NIK. Nanti kita akan bantu dengan catatan Bapak harus berkomitmen bahwa koperasi ini harus benar-benar bisa dijalankan dan ada asas manfaat kesejahteraan bagi para anggotanya, seperti itu. Kita akan bantu nanti Pak. Sama halnya dengan UMKM. Saya hampir sudah 3 tahun berturut-turut dan tahun ini juga meskipun efisiensi anggaran dengan pagu yang diberikan kepada dinas saya berupaya untuk bagaimana menyisihkan sebagian seperberapa anggaran saya sekitar 400-an juta itu saya alokasikan di luar pokir ya Pak, di luar pokir DPR. Itu khusus murni dari saya. Saya mencoba untuk bagaimana saya bisa membantu para UMKM itu menggeliat, mensupport kegiatan mereka dengan memberikan alokasi yang tadi mereka mengajukan proposal apa yang mereka butuhkan, tetapi dengan catatan bahwa support bantuan itu tidak baru memulai usaha, bergerak dulu, ada dulu usahanya, baru bisa kita monitor, kita melakukan peninjauan benar tidak usahanya kan gitu. Jadi ada usaha dulu, baru kita akan upayakan apa yang dibutuhkan. Itulah sebagai bentuk support pemerintah, hadirnya pemerintah provinsi kepada para pelaku UMKM. Meskipun sebenarnya tugas dan kewenangan itu mikro, kita lihat mikro itu kan paling banyak Pak, tidak kecil. Itu menjadi tugas dan tanggung jawab kabupaten kota sebenarnya. Tetapi karena keberadaan kami di provinsi tidak bisa tinggal diam. Karena kita yakin bahwa kita sepakat selalu digaungkan bahwa backbone tulang punggung perekonomian Indonesia itu ditopang dari adanya UMKM seperti itu. Begitupun dengan koperasi. Saya sering menyampaikan ke teman-teman ketika sudah berkelompok. Jadi bantuan yang kami berikan itu mereka harus berkelompok Pak. Mereka harus berkelompok entah itu 5 orang atau 10 orang gitu. Menjadi sebuah kelompok, mereka mengajukan proposal. Setelah itu akan kita lakukan tinjauan, benar tidak aktivitas yang mereka lakukan, usaha yang mereka lakukan. Itu sebagai bentuk evaluasi. Dan ketika mereka sudah mapan dengan kelompok itu, maka kami selalu mendorong bentuk sebuah lembaga. Karena kelembagaan koperasi itu di bawah undang-undang, ada yang menaungi, memang ada undang-undangnya sehingga kekuatannya lebih kuat, gitu loh, keberadaan koperasi itu, gitu. Saya selalu mengatakan dengan teman-teman, ketika sudah mampu, memang sudah kuat kelompok usaha UMKM ini, maka bentuklah kalian lembaga, seperti itu. Supaya, kenapa tujuan koperasi itu? Karena memberikan kesejahteraan dari mereka,
mereka juga yang mendistribusikan hasil itu, mereka juga mendistribusikan, mereka juga market. Makanya cari pengurus yang bisnismen, yang memang bisnis, untuk menggerakkan, untuk mengembangkan koperasi ini kan Pak, nggak ngelempeng gitu loh. Bapak rugi menggaji, yang Bapak sampaikan tadi, harusnya itu dievaluasi, jangan uangnya sampai habis, ya kan? Ini uangnya sampai habis untuk menggaji itu. Harusnya bulan pertama Bapak sudah bisa melihat itu, wah ini nggak benar nih, ada yang salah nih kan gitu. Ya, tidak digaji terus sampai setiap bulan, padahal ya kan Pak, nggak sesuai, operasionalnya nggak sesuai dengan pendapatan yang pemasukan yang harusnya dari bulan pertama itu sudah dievaluasi, apa yang salah ini, dari target yang akan kita capai ternyata tidak, ya kan, operasionalnya tidak tertutupi, boro-boro mengambil keuntungan kan gitu, padahal targetnya tadi 30 juta itu seperti apa, mapping bisnisnya tadi koperasi ini harus seperti itu. Oleh karena itu, memilih pengurus koperasi harus yang ada jiwa bisnisnya dan paham gitu loh, dan punya pengembangan inovasi-inovasi, mau bekerja, karena hasilnya nanti kan juga tahu untuk anggota sendiri. Rugi Pak anggotanya memberikan simpanan wajib dan pokok, ya kan, harapan mereka bahwa itu bisa berkembang dari RAT itu tadi, SHU, sisa hasil usaha, bukan sisa hasil utang, kan gitu, ya kan Pak, yang ada banyak sisa hasil utang kan gitu. Nah ini yang perlu dievaluasi sebenarnya, ya kan, bagaimana ini bisa berkembang. Jadi saya yakin bapak-bapak yang ada di sini, ambil yang rekrut yang jiwa-jiwa muda yang memang pebisnis Pak di situ. Bapak tinggal melihat, pengawas tinggal monitor seperti apa jalan usaha ini gitu, ya kan. Jadi tidak hanya dibentuk lembaganya saja. Saya insya Allah saya bisa bantu. Yang penting Bapak bisa, itu tadi syarat untuk hibah itu, diberikan hibah itu. Insya Allah nanti kita nge-push. Kita sudah pernah memberikan tahun lalu, padahal itu harusnya masuknya, kalau nelayan itu masuknya di perikanan. Tapi karena dia bentuknya koperasi, maka disorong ke kita 150 apa ya saya berikan dari alokasi dana kita gitu loh, untuk koperasi nelayan itu yang ada di Tarakan gitu. Informasinya mau ekspansi ke Tanah Kuning lagi usahanya, koperasi nelayan itu. Nah ini bisa, asal Bapak serius dan concern gitu. Saya juga enak mempertanggungjawabkan bahwa memang benar koperasi ini kita berikan bantuan karena memang usahanya bisa jalan. Nah sama yang disampaikan Pak Amur tadi, saya sepakat Pak, Bapak harus bisa, itu saya bilang tadi, Bapak harus punya pengurus yang inovatif, inovasi, memiliki inovasi dan bisa melihat pangsa pasar. Ya kan Pak, kan Bapak jasa gitu, untuk mensupport, mendukung yang lainnya. Bapak bisa, yang tadi Bapak sampai bisa buka toko, bisa aja Bapak mengumpulkan material. Sekarang ini kan kita punya potensi rotan kita banyak Pak, mungkin Bapak bisa nanti distribusinya dari mana gitu. Itu di KTT ada, di Malinau ada. Meskipun sebenarnya mereka juga mungkin agak sulit mungkin mengeluarkan kalau dalam bentuk raw material, karena mereka juga mengolah itu menjadi barang jadi gitu. Tetapi kalau Bapak punya link gitu kan, Bapak bisa memodifikasi, ya kan, apa yang dibutuhkan oleh pangsa pasar itu, Bapak bisa menyesuaikan. Karena ini jasa kan Pak juga, ya kan. Nah Bapak bisa membuka toko, mungkin toko untuk mensupport bahan-bahan baku itu, apa yang dibutuhkan misalnya, itu bisa dilihat kan bisa juga, tidak hanya di dalam, kebutuhan di dalam, luar juga boleh kalau mau kan Pak, bisa. Nah itu salah satu bentuk dukungan bagaimana untuk usaha permodalan itu gitu kan Pak, karena kalau mengharapkan satu saja mungkin memang perputarannya untuk menggaji yang tadi gitu kan, itu memang agak sulit mungkin. Tetapi kalau banyak yang Bapak bisa jadikan peluang untuk support usaha koperasi Bapak, mungkin bisa. Jadi harus bisa jeli melihat dan membuat terobosan-terobosan Pak. Buka link Pak, ke hotel, kemana gitu ya. Itu saya bilang tadi, anak-anak muda yang gaulnya seperti apa gitu.
Ya, kalau bapak-bapak ya tinggal ini aja, ya udah saya punya misal sebarang sukarela, saya punya uang misal 100 juta nih, gerakkan ini, kan gitu. Nanti pembagian SHU-nya tetap akan berbeda dengan yang tidak, gitu. Ya kan, nanti dihitung simpanan pokok dan wajibnya, kan gitu. Berapa, sama iuran pasti akan berbeda. Di SHU-nya nanti di rak akhir, nanti pasti akan hasilnya berbeda dengan pemilik yang sukarela, yang modalnya lebih besar ditanamkan. Saya yakin bahwa ini salah satu bentuk support, bentuk motivasi Bapak untuk menggerakkan kembali koperasi ini. Karena saya kan Pak, saya terima kasih sekali lagi Pak dengan telah dilaksanakannya RAT ini, artinya ini sebagai bentuk upaya koperasi ini bisa bangkit kembali, ya Pak ya. Dengan kolaborasi, dengan kekompakan. Nah, di dalam RAT ini nanti Bapak bisa mengevaluasi, ya kan, target yang akan dicapai ternyata seperti ini, perlu ada evaluasi, kan gitu. Nah, di dalam RAT ini nanti setelah kami nanti Bapak silakan godok, bagaimana bisa melihat mengganti merespapel, bisa mengganti tadi pengawas dan sebagainya mungkin kalau ada yang dianggap, atau menambah mungkin gitu. Nanti bisa supaya koperasi ini memang bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Nah, di dalam RAT inilah sebenarnya itu sebagai bentuk evaluasi gitu kan, peningkatan kepercayaan anggota. Dengan dilibatkannya anggota itu mereka merasa bahwa mereka juga dibutuhkan gitu loh. Ada keterlibatan, ada kepercayaan mereka di dalam sebagai keanggotaan koperasi itu. Nah, inilah tujuan daripada RAT itu. Di samping itu juga sebagai itu saya sampaikan tadi, bisa pemilihan pengawas ya di dalam RAT ini dan pengurus. Ya kan, kalau yang melempem mungkin pengurusnya nggak ini, itu saya sampaikan, cari yang memang jiwa bisnis supaya bisa gitu mengembangkan usaha ini, marketnya di mana, dia punya link di mana gitu loh, dengan siapa saja, itu saya yakin bisa ini Pak, bisa eksis, bisa sukses, dan saya support. Insya Allah Bapak memiliki 3 persyaratan terpenuhi, silakan Bapak mengajukan proposal untuk dibantu support anggaran dari pemerintah. Itu tidak utang, hibah, nggak ada kewajiban Bapak untuk mengembalikan itu. Iya, dia support dari pemerintah Pak, tanggung jawab pemerintah, jadi tidak membiarkan sebenarnya usaha Bapak itu tidak kita lepas, kita berikan gitu. Tapi dengan catatan harus memang benar-benar komitmen untuk melaksanakan itu. Nah, dalam rangka pemenuhan kewajiban terhadap aturan juga ini RAT kan Pak, gitu, kan ada penilaian. Ya, sekali lagi saya terima kasih, mengingat waktu ya Pak ya, Bapak harus menggodok lagi ini di dalam RAT ini, dan nanti tetap harus dilaporkan ya Pak setelah melaksanakan RAT ini. Jadi nanti teman-teman nanti di dinas, di bidang nanti akan memfollow up nanti. Insya Allah ketika ada kegiatan pelatihan di tahun ini, nanti kita akan libatkan Bapak-Bapak, kita prioritaskan nanti untuk bisa mengikuti kegiatan itu. Harus ada kontak dan komunikasi, kalau tidak kami juga nggak tahu kan Pak, teman-teman sudah, saya bilang itu kenapa terlewati, enggak Bu, kami datang pengawasan, kami cari, tapi tutup, dan kami nggak pernah bertemu. Tapi ini merupakan langkah yang baru, 2025 Bapak akan memulai kembali bangkit ya Pak. Ya, sekali lagi terima kasih untuk itu, karena ini merupakan tanggung jawab kami juga selaku tim pengawas dan pembina koperasi yang menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Utara. Saya boleh pantun Pak sebelum saya tutup? Cantiknya ya Pak, atau cakep gitu ya Pak ya? Dari anggota untuk anggota, uang dikumpul untuk kita, untung didapat dibagi rata, pengurus senang, anggota sejahtera. Masih ada 10 lagi Pak. Itu macam pantun aja nih. Apel malang, apel mana lagi? Pohon yang tua mulai ditebang. Banyak hadiah yang dibagi-bagi,
pertanda koperasi semakin berkembang. Simpanan koperasi, simpanan yang bersih. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam keberkahan, Kaltara di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat anggota tahunan Koperasi Permeta Citra Jaya tahun buku 2022, 2023, 2024 tanggal 31 Mei 2025 di Kota Tarakan saya nyatakan dimulai. Demikian, mohon maaf jika dalam penyampaian saya terdapat hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Kepala Dinas yang telah memaparkan segala perkenalan koperasi dan fungsi koperasi tadi. Bahwa dari persambutan dari Ibu tadi beberapa angin segar yang dapat kita petik sebenarnya. Adanya bantuan dan kesejahteraan anggota dan sekian ratus koperasi yang ada di Kaltara ini kalau sukses tingkat kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pada itu akan baik. Yang 10 inilah kita bina untuk kesejahteraan kita khususnya. Terima kasih Bu. Terima kasih atas segalanya. Selanjutnya kita akan membaca doa agar mendapat barokah segala kegiatan kita ini. Doa akan dibacakan oleh Bapak Abdul Ghafur. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita berdoa, mari kita membaca suratul Fatihah. Suratul Fatihah pertama ditujukan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Koperasi Permeta Citra Jaya mudah-mudahan mendapat ridha dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan bisa jaya, bisa konsisten. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniya bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidina awwal wal akhir wa sallam wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan dzakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil amwati wal afat wa taqaddilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha sulhiyat min jami'il khairati fil hayati wa bitanna qadir. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa ma'firatan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afati indal hisab. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi kana khaliqihi qadratan fatihi qurab wa qada bil hawaij wa dunal bihi rawaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi kana khaliqihi qadratan fatihi qurab wa qada bil hawaij wa dunal bihi rawaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladzi kana khaliqihi qad wa na'madu bil qur'ani bil hawaij wa tunalu bil rawaid wa husnul khawatim wa yustasqal ghamam bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi adadi kulli ma'lumin.
Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya adiyakum ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.